Shalom, selamat pagi jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua dalam bulan ini. Dan tidak terasa pula sudah hampir 2 bulan kita menjalankan ibadah kita di tempat kita masing-masing. Tapi itu semua jangan sampai menyurutkan sukacita kita untuk menyembah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama bersukacita untuk memuliakan Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak aktivitas kita fokuskan diri kita menyembah Tuhan pada saat ini. Sejemput kita semua untuk bangkit berdiri, kita menyanyi dari pujian yang mengatakan, mari masuk gerbangnya. Mari jemaat Tuhan dengan penuh sukacita kita mengulang pujian kita. Mari masuk. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam saat duduk kita bersama. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, Saatku menyembahmu. Mari dengan sikap doa kita mengulang sekali lagi pujian kita. Saat ku menyembah
sembah, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita masuk dalam saat duduk kita. Amin. Kita terus memuji Tuhan. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 2, sembah kepada Raja. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Dan saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya jadi atas nama Allah Bapa, Putra dan tuntunan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Mari kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 167, beri kebaharuan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saat ini kita akan mengakui pengakuan iman Gereja Kemait. Untuk itu saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati,
mati, hidup kembali, dan naik ke sorga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Namun sebelum itu, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, Indonesia penuh kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Mari jemaat Tuhan, dengan sikap doa kita mengangkat sekali lagi pujian kita ini. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Baik, mari sidang jemaat kekasih Tuhan, kita bersama-sama menaikkan syafaat. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami datang menghampiri hadirat-Mu dengan rasa syukur kami
Atas berkenannya Tuhan kami temui di hari ini dalam ibadah kami. Kami mengucapkan syukur atas perkenanan Tuhan. Terima kasih atas pertolongan-Mu seminggu perjalanan hidup dengan berbagai pergumulan. Tuhan menjaga dan Tuhan memberkati kami, sehingga kami dapat melewati hari-hari kami itu dengan pergumulan. Bersama Tuhan kami melewati hari-hari kami. Terima kasih banyak atas sukacita dan kemenangan Tuhan beri kepada kami. Hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan-Mu. Sehingga jemaat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Sehingga mereka menjadi kuat sampai saat ini. Demikian kami mengucap syukur untuk umur panjang yang Tuhan anugerahkan bagi sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu yang kami jalani. Dari hari Senin, hari pertama dalam minggu ini sampai hari ini, oleh pertolongan Tuhan telah menolong dan menambahkan setahun lagi. Kiranya dengan bertambahnya usia itu mereka semakin mencintai Tuhan. Mereka semakin sadar bahwa dari Tuhanlah pertolongan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas pertolongan-Mu. Di tengah menghadapi kondisi kehidupan yang sulit karena pandemi COVID-19 ini. Diberi kekuatan, semangat, sukacita dan damai sejahtera-Mu kepada sidang jemaat-Mu. Sehingga mereka dapat menjalani semuanya. Iman mereka semakin ditumbuh kuatkan. Terima kasih banyak. Engkau teguhkan untuk menghadapi pergumulan ini. Kami berdoa kiranya Engkau jaga mereka di tengah aktivitas setiap hari. Bagi mereka yang sedang belajar di rumah dalam menempuh perjuangan studi mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati sehingga mereka yang belajar secara online, mereka yang mengikuti ujian secara online, oh Tuhan Engkau berkati mereka semua. Sehingga apapun yang mereka hadapi, mereka menghadapinya dengan semangat juang dari Tuhan. Hikmat dan kepandaian Tuhan berikan. Kami berdoa dalam menatap masa depan bagi seluruh anggota jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, sehingga dalam menatap masa depan mereka menatapnya bersama denganmu Tuhan. Untuk meraih masa depan yang lebih baik hanya apabila Tuhan bersama-sama dengan mereka, maka mereka akan kuat dan meraih masa depan yang lebih baik. Ada jemaat-Mu yang sedang berkumul untuk mempersiapkan tempat tinggal mereka. Ada jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk sebuah pekerjaan. Kiranya Tuhan berkati mereka sehingga dengan demikian mereka dapat melakukan setiap tugas tanggung jawabnya itu dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau melihat jemaat-Mu di tengah pergumulan hidup. Bagi janda, bagi duda Tuhan peliharakan. Bagi anak yatim dan anak piatu. Bahkan bagi anak yatim piatu, Tuhan tahu pergumulan mereka. Kiranya Engkau lepaskan mereka dari setiap pergumulan dan jawab setiap kebutuhan mereka. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Semoga oleh pertolongan Tuhan dapat menemukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Jemaat-Mu yang dalam usia lanjut, oh Tuhan, gembalakan mereka masing-masing. Kuatkan iman mereka, kendati pun fisik mereka semakin lemah. Biarlah mereka menaruh harap kepadamu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau memberkati, agar supaya setiap jemaat-Mu merasakan sukacita dan damai sejahtera daripadamu dalam bekerja, dalam beraktivitas setiap harinya, mengandalkan dan menantikan pertolongan Tuhan. Secara khusus bagi saudara-saudara kami
yang melaksanakan tugasnya sebagai tenaga medis. Mari Tuhan berkati mereka. Para dokter dan juru rawat, Tuhan berkati mereka semua. Sehingga mereka dapat menunaikan tugas tanggung jawabnya setiap harinya. Dengan kekuatan dan perlindungan yang datangnya daripadamu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Ludia Saruna, Bapak Yakob Tandiring, Ibu Damaris Barak Padang, Bapak Joni Takbi, Bapak Julius Bunga, Bapak Benyamin Sampiambo, Nyonya Marta Mata, Ibu Ludia Kendek, Nyonya Adolpina Ruben Sampe, anak kekasih Rafael. Kami berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami doakan orang tua Bapak Penatua Andarias Tambolang, orang tua Bapak Markus Rika, orang tua Ibu Agustina Torano, cucu Bapak Benyamin Basi, orang tua Penatua Hendrik Abdan, orang tua Ibu Levinus, dan orang tua saudara kami Besli. Sayangilah kiranya mereka, angkatlah beban pergumulan mereka itu, dan gantikan kekuatan sukacita dan damai sejahtera daripadamu. Tuhan, Engkau memberkati pergumulan hidup rumah tangga jemaatmu. Kebutuhan-kebutuhan mereka kiranya Tuhan Engkau cukupkan. Sehingga mereka akan senantiasa melihat aliran berkat-Mu dan mensyukurinya setiap harinya. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka yang sedang menanti buah hati, ibu-ibu yang sedang mengandung, bahkan rumah tangga yang Tuhan belum karuniai buah hati mereka yang mereka nantikan itu. Kiranya Tuhan berkenan menolong mereka dengan penuh kesabaran. Lalu pada waktunya menurut kehendak-Mu Tuhan, Engkau anugerahkan bagi mereka. Kiranya mereka teguh dalam masa penantian mereka itu. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu, berkenanlah Tuhan memberkati para pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Selaku presbiter semuanya kiranya diberkati Tuhan. Mereka itu menjadi gembala-gembala di tengah menggembalakan kawanan domba-Mu. Tuhan memberkati sehingga kami semua melakukan tugas itu di atas urapan Tuhan. Badan pengurus majelis jemaat kiranya diberkati Tuhan, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik bersama pengurus-pengurus persekutuan intra gerejawi. Ya Tuhan, kami berdoa untuk panitia hari-hari besar gerejawi. Kiranya Tuhan memberkati dalam mengatur segala sesuatunya sekaitan dengan hari-hari besar gerejawi yang kami laksanakan di tahun 2020 ini. Saudara-saudara kami yang ada dalam kepanitiaan, kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka. Kami mohon berkatilah kiranya tim pelayan yang melakukan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati semua dapat melakukannya dengan baik. Kami doakan guru-guru sekolah minggu. Kami doakan tenaga koster yang terpanggil untuk pelayanan ini. Kami berdoa untuk tata usaha. Engkau memberkati semuanya melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan baik. Engkau memberkati program yang sudah kami canangkan, sehingga semua program itu dapat terrealisasi oleh pertolongan Tuhan demi pertumbuhan jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa kepadamu, berkenanlah Engkau memberkati gereja kami ini, supaya semua umat Tuhan tumbuh kuat. Kami doakan sinode gereja Kibait. Kami berdoa untuk badan pengurus majelis klasis. Mereka melakukan tugas-tugas pelayanan, kiranya Engkau karuniai hikmat-Mu, urapan daripadamu, ya Tuhan. Ya Allah kami, ada anak-anak-Mu yang sedang berjuang, bergumul untuk belajar firman-Mu.
di sekolah-sekolah tinggi teologi. Engkau kiranya berkenan memberkati mereka, supaya mereka dapat mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam ladang Tuhan pada waktunya. Kami berdoa kepada Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang terpanggil untuk melaksanakan pelayanan penginjilan. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi dengan semangat pelayanan. Kendati pun mereka menemui rintangan di sana sini, tetapi kiranya mereka diberkati. Agar ketika mereka membuka mulut mereka, Engkau berkati agar orang-orang yang mendengar Injil-Mu dapat dimenangkan bagi Kristus. Tuhan berkati pemerintah kami ini, melaksanakan tugasnya dengan baik, demi bangsa kami akan semakin bertumbuh dan berkembang ke arah yang lebih baik. Khususnya dalam menangani masa pandemi COVID-19 ini, kiranya diberi hikmat bagi mereka. Tuhan, berkenanlah memberkati seluruh umat-Mu yang melaksanakan ibadahnya hari ini, sehingga seluruh umat Tuhan dapat menikmati hadirat-Mu dan semua suguhan yang dinyatakan kepadamu boleh berkenan kepadamu, dan turun damai sejahtera-Mu, sukacita menyertai jemaat-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa syafaat kami ini. Hamba mempersembahkan doa ini dengan mengalaskannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saat ini kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Guru Injil Sri Sertiati STH. Namun sebelum itu, menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan, firman-Mu kupegang selalu. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Saat suka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh, firman-Mu pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Kembali kita mengulang pujian ini. Firman-Mu ku pegang selalu, firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku.
Mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan pada saat ini. Mensyukuri anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Engkau telah menuntun kami menjalani hari-hari hidup kami. Dan saat ini dalam ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau kuasai kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan berkati hamba-Mu dengan kemampuan, dengan kuasa dari Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa-Mu Tuhan. Demikian pun sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Kiranya Tuhan pun akan menguasai, sehingga kami semua mendapatkan berkat rohani melalui kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati setiap media yang kami gunakan, yang akan menunjang lancarnya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini doa kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu dalam persekutuan di rumah kita masing-masing. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui ibadah yang kita lakukan. Kendatipun karena situasi dan kondisi yang terus kita alami sampai pada hari ini, yang belum memungkinkan kita untuk hadir berkumpul dalam rumah Tuhan, tetapi kita bersyukur kehidupan Tuhan masih anugerahkan, kita bersyukur waktu Tuhan masih berikan, sehingga kita masih ada dalam persekutuan memuji Tuhan. Baik, sebagaimana tema dalam bulan Mei, kita bersama-sama belajar tentang pelayanan. Karena itu firman Tuhan yang kita akan renungkan pada hari ini, saya telah pilih dari pertama Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 13 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan firman Tuhan pertama dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 13 berbunyi sebagai berikut. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Yang kedua dari 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berbunyi, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Subtema kita untuk hari ini yaitu memenuhi panggilan pelayanan. Secara umum, pelayanan adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada seseorang atau kepada pelanggan, kepada konsumen yang di dalamnya itu menyangkut kebutuhan konsumen atau pelanggan itu. Dan secara rohani, pelayanan adalah penyerahan diri seutuhnya kepada Allah sebagai respon kita atas kasih karunia-Nya yang telah menyelamatkan kita melalui karya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Bila kita mendengar tentang kata pelayanan, maka yang dipikirkan oleh banyak orang
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para pendeta, guru Injil, oleh penatua, diaken, guru-guru sekolah minggu, dan para aktivis gereja lainnya. Tetapi sesungguhnya semua orang yang telah percaya kepada Kristus adalah pelayan. Dan semua yang dilakukan dengan dasar mengasihi Allah atau takut akan Allah, itu adalah wujud dari sebuah pelayanan. Pelayanan kita tidak dibatasi oleh tembok gereja. Pelayanan kita tidak dibatasi oleh susunan-susunan liturgi. Pelayanan kita tidak dibatasi oleh jadwal-jadwal yang telah diatur, yang telah disusun. Dalam artian bahwa kita dapat melakukan pelayanan itu di tempat-tempat yang lain. Seperti masa sekarang. Sudah beberapa minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Di sana kita melakukan pelayanan kita. Di tempat kerja kita masing-masing. Di sana kita dapat melayani. Di kampus atau di sekolah. Dimanapun kita berada, kita dapat melakukan pelayanan itu. Dalam pembacaan kita ini, Rasul Paulus menyampaikan pengajaran yang sangat penting kepada Timotius sebagai seorang pelayan Tuhan. Dan melalui firman Tuhan ini, kita akan belajar hal-hal yang sangat penting, hal-hal yang sangat prinsip dalam memenuhi panggilan pelayanan kita. Yang pertama ialah dasar pelayanan. Di dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 12 dan 13 yang saya sudah bacakan tadi. Sangat jelas bahwa dasar dari pelayanan kita ialah kasih Tuhan. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena kepintaran kita. Segala yang ada pada diri kita, kita melayani karena kasih Tuhan kepada kita. Di dalam ayat 13, Rasul Paulus mengakui kehidupan masa lalunya. Dia menyebutkan bahwa dahulunya dia seorang penghujat. Dia seorang penganiaya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Namun, dikatakan dia bersyukur bahwa karena kasih karunia Tuhan dalam iman kepada Yesus Kristus, maka ia diubahkan. Ia diberikan keselamatan. Dan selanjutnya, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjadi seorang pelayan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hidup yang telah menerima kasih Tuhan. Hidup yang telah diselamatkan merupakan titik awal di mana kita dapat melakukan pelayanan kita. Yang tentunya dengan dasar kasih kita. Seperti Kristus telah mengasihi kita. Di dalam ayat 12, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pelayanan adalah suatu kepercayaan Tuhan kepada kita. Dikatakan bahwa aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pelayanan adalah kepercayaan Allah. Suatu kepercayaan untuk kita. Dalam dunia kerja, kita sering mendengar istilah tangan kanan.
yang berarti orang kepercayaan. Orang yang dapat dipercaya. Sehingga kepadanya diberitahukan rahasia-rahasia perusahaan. Hal-hal yang penting dalam perusahaan. Dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita sepatutnya bersyukur kalau Dia mempercayakan pelayanan bagi kita. Kita dipilih, kita dipanggil untuk menjadi mitra dan rekan kerja Allah. Mungkin kita dipilih sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pendeta mungkin, sebagai penatua, diaken, sebagai guru sekolah minggu, pengurus-pengurus persekutuan intragerejawi. Mungkin juga sebagai aktivis gereja, kita dipercayakan satu tugas pelayanan yang bisa kita kembangkan. Bagi kita sebagai mahasiswa, mungkin di kampus, kita dipercayakan hal-hal tertentu. Di kantor atau di tempat pekerjaan kita dipercayakan untuk melakukan satu tugas pekerjaan. Dan demikian pun dalam rumah tangga kita. Kita dipercayakan untuk melayani anggota keluarga kita. Itu satu hal yang patut kita syukuri. Namun demikian, di balik kepercayaan itu, ada hal yang sangat penting yang patut kita perhatikan untuk dapat memenuhi panggilan pelayanan kita. Dalam pembacaan kita ayat 1 dari 2 Timotius pasal 4. Dikatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dalam ayat ini, Rasul Paulus menegaskan kepada Timotius tentang bagaimana ia mempertanggungjawabkan pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Ketika Tuhan Yesus datang untuk mengangkat gerejanya, setiap orang percaya baik yang hidup maupun yang mati akan menghadap penghakiman Kristus. Ini bukanlah penghakiman mengenai dosa, bukanlah penghakiman mengenai hukuman, tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban pelayanan kita. Apakah kita layak untuk menerima pahala? Apakah kita layak untuk menerima mahkota kebenaran atau tidak? Tergantung pada bagaimana cara hidup kita melayani Tuhan. Itu dalam ayat 8 pembacaan kita. Dan ayat ini mengingatkan bahwa akan tiba saatnya kita akan mempertanggungjawabkan setiap pelayanan yang kita lakukan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hal penting yang kedua yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius ialah apa alasan kita memenuhi panggilan pelayanan. Dalam ayat 3 pembacaan kita. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Dalam ayat ini Rasul Paulus sangat jelas mengingatkan Timotius
mengingatkan kita semua untuk menunaikan tugas pelayanan kita. Karena seiring dengan perkembangan dunia, maka semakin berkembang pula ajaran-ajaran yang tidak sehat. Semakin berkembang pula ajaran-ajaran palsu. Dikatakan dalam pembacaan kita, orang-orang akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, sesuai dengan keinginan hatinya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Kalau kita perhatikan masa sekarang, ini terjadi. Banyak orang yang tidak betah lagi mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang yang tidak mau lagi mendengar ajaran, apalagi kalau itu menyangkut dosa, kalau itu menyangkut teguran, kalau itu menyangkut hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ada yang mulai memilih hamba Tuhan sesuai dengan keinginan hati mereka. Namun demikian, hal ini tidak akan menyurutkan semangat untuk menunaikan, untuk memenuhi panggilan pelayanan kita. Tetapi justru akan membuat kita semakin semangat, memacu kita di dalam menyampaikan kebenaran. Dalam ayat 2, kita diingatkan bahwa isi dari panggilan kita ialah memberitakan firman Tuhan. Dan pusat dari pemberitaan itu ialah Allah. Ialah tentang kasih-Nya yang sangat besar kepada kita melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Berita itu dinyatakan bukan hanya melalui perkataan-perkataan kita, tetapi melalui tingkah laku kehidupan kita. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Alasan yang lain untuk kita terus berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawab panggilan kita ialah tentang sikap hidup kita. Dalam ayat 2 pembacaan kita. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Rasul Paulus mengingatkan Timotius sebagai seorang pelayan supaya mengawasi diri dan mengawasi ajarannya. Pertama Timotius pasal 4 ayat 16. Saya bacakan mulai ayat 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Hal yang sangat penting. Mengawasi diri kita dan mengawasi ajaran kita. Terkadang kita dengan mudah menilai, kita dengan mudah mengawasi, memberikan kritikan kepada orang lain, mengawasi ajaran-ajaran mereka, ketimbang kita mengawasi diri kita sendiri. Kita harus memperhatikan dalam menunaikan panggilan kita tentang integritas diri kita. Kita berusaha untuk konsisten dan menyelaraskan apa yang kita sampaikan, perbuatan kita, dan apa yang telah kita ucapkan. Perkataan dan tindakan-tindakan pelayanan kita. Itu sikap
yang sangat penting dalam menunaikan pelayanan kita. Selain itu, sikap yang lain yang perlu dimiliki ialah berani mempertahankan kebenaran. Juga disampaikan dalam pembacaan kita. Berani mempertahankan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Merupakan tantangan bagi kita pada masa sekarang ini. Bagi anak-anak Tuhan, ialah keberanian dan konsistensi kita untuk mempertahankan kebenaran. Keberanian kita menyatakan dan menegur orang-orang yang melakukan kesalahan. Dan terkadang kita terjebak untuk berkompromi dengan hal-hal yang salah karena kita tidak siap untuk ditolak. Kita tidak mau kalau kita dikesampingkan. Kita tidak mau kalau kita tidak diperhitungkan. Sehingga apa boleh buat? Kita berkompromi dengan melakukan kesalahan. Namun dalam pembacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan kepada Timotius, juga mengingatkan kepada kita, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kita, baik itu pelayanan rohani maupun pelayanan-pelayanan di tempat-tempat lain, di tempat pekerjaan kita, kita akan mempertahankan kebenaran yang kita sudah tahu, kebenaran yang kita sudah miliki. Satu hal yang perlu bahwa demi menegakkan satu kebenaran, demi mempertahankan suatu kebenaran, lebih baik kita ditolak oleh manusia tetapi diterima oleh Allah daripada kita diterima baik oleh manusia tetapi justru ditolak oleh Allah. Tentu ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua rindu menunaikan tugas panggilan kita, tugas pelayanan kita. Firman Tuhan menguatkan kita bahwa dasar dari pelayanan kita, panggilan kita ialah kasih Tuhan, bukan apa yang ada pada diri kita. Dan sekecil apapun pelayanan yang kita bisa lakukan, itu adalah kepercayaan dari Tuhan untuk kita. Karena itu, dengan penuh tanggung jawab, kita mau melakukan itu. Dengan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita mau melakukan pelayanan kita. Dengan terus mengawasi diri kita. Dengan terus mengawasi ajaran-ajaran kita. Dengan berusaha dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan untuk tetap mempertahankan kebenaran. Kendati pun kondisi di sekeliling kita menantang kita. Tetapi kita akan teguh di dalam Tuhan, menunaikan panggilan kita sampai pada akhirnya. Seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa sampai akhir hidup, maka kita akan menerima pahala, mahkota kebenaran untuk setiap kita yang setia melayani Tuhan, melakukan setiap tanggung jawab pelayanan kita sampai akhir kehidupan kita. Mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian. Saya silakan kepada rekan saya.
dan membawa dirimu. Ada terangnya yang ajaib, Dialah Allah, Dialah Kristus yang kita panggil dalam Yesus. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan firman-Nya yang telah memanggil, yang telah memilih dan membawa dirimu pada terangnya yang ajaib. Dialah Allah, Dialah Kristus yang kita panggil dalam Yesus, yang telah memanggil, yang telah memilih dan membawa dirimu pada terangnya yang ajaib. Dialah Allah, Dialah Kristus yang kita panggil dalam Yesus, yang kita panggil dalam Yesus. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang telah kita berdengarkan bersama. Kiranya apa yang kita boleh dengarkan bersama ini boleh dapat menjadi panutan untuk setiap langkah kehidupan kita. Untuk mengaminkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan memberikan korban syukur kita. Mengenal pundi kita pada saat ini, pundi pertama persepuluhan dan kolekta, pundi kedua dana penginjilan, pundi ketiga dana pelayanan, dan kotak kas PKW. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 146. Pergilah ke seluruh dunia.
Kita nyanyikan ayat yang pertama, kedua, dan ketiga. Siapakah mau beritakan kabar selamat kepada jiwa yang terhilang? Berjuta jiwa digenggam si jahat, jikalau Injil tak didengarnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Lihat di dunia pintu yang terbuka, hai laskar Kristus bangunlah segera. Umatnya Tuhan yang seru sejiwa, majulah dan kabarkan Injilnya. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Ayat yang ketiga, dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa. Dengarlah suara Allah yang serukan, mau kau binasa, selamatlah jelas. Yesuslah mati, engkau dilepaskan, baik kami wartakan dengan lekas. Pesanan Tuhan bunyinya, nah kuasa diberi padaku. Pergi ke seluruh dunia, berikan Injil, aku ini besertamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Allah kami datang mempersembahkan persembahan syukur kami pada hari ini. Sebagai pertanda pengakuan kami, ungkapan terima kasih kami atas segala yang Tuhan telah buat dalam hidup kami. Baik itu berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani yang berwujud materi pun, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kami. Jemaat-Mu telah memberikan persembahannya untuk Tuhan pada hari ini. Sebab itu kami mohon kiranya Tuhan menguduskan persembahan kami pada hari ini. Dan kami mohon urapan berkat-Mu bagi setiap persembahan umat Tuhan pada hari ini, untuk memberkati bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, dan juga memberikan hikmat kepada majelis gereja untuk dapat mengelola dengan baik, sehingga melalui persembahan umat Tuhan pada hari ini, kebenaran-kebenaran Tuhan, pelayanan-pelayanan Tuhan akan terus dilakukan dengan baik. Kami mohon kiranya Tuhan dalam kasih dan kemurahan-Nya memberkati setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan pada hari ini, dengan memberikan damai sejahtera, memberikan hikmat untuk dapat terus mengelola kehidupan dengan berkat-berkat yang Tuhan selalu aturkan untuk dapat dikelola, dapat dipertanggungjawabkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, bahkan lembaga-lembaga, instansi-instansi yang pada masa peredaran COVID ini telah dipakai Tuhan untuk memberikan bantuan, pelayanan-pelayanan diakonia, bahkan dari antara jemaat Tuhan sendiri, banyak yang telah turut terlibat. Kiranya setiap yang telah memberikan pelayanan kasih sebagai persembahannya bagi Tuhan,
yang diwujudkan melalui pemberian sembako dan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya dengan semuanya itu Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan. Terpuji namamu ya Tuhan. Kami serahkan persembahan umat-Mu hari ini dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kita akan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan kembali dalam aktivitas kita, rutinitas kita. Tetapi jika kita melakukan sesuatu, aktivitas kita apapun itu, jangan pernah lupa akan nama Tuhan. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 207A. Jangan lupa nama Tuhan. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayatnya yang keempat. Jangan lupa nama Tuhan yang menara yang teguh. Beritahukan nama Yesus. Beritahukan nama Yesus sampai ujung dunia. Terpujilah nama Allah dalam anak seindah. Indahlah Kekasih-kekasih Tuhan, jalanilah hidupmu bersama-sama dengan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya nikmat dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Allah Bapa kita, serta tuntunan dan pemeliharaan Roh Kudus, itulah turun menyertai dan memberkati kamu sekalian, saat ini, kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita Bapak dan Ibu sekalian. Shalom. Pertama-tama diucapkan selamat menikmati hadirat Tuhan pada ibadah kita hari ini. Semoga
seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Sebagai informasi bagi kita sekalian, kepada anggota jemaat yang Tuhan berkenan tambahkan usianya setahun lagi, diucapkan selamat hari ulang tahun. Semoga sukacita dan damai sejahtera senantiasa turun memberkati Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ibadah kita dalam minggu ini. Yang pertama, kebaktian doa pada hari Jumat. Kebaktian doa pada hari Jumat dilaksanakan jam 6:30 malam. Kemudian kebaktian hari Minggu dilaksanakan jam 9 pagi. Dan untuk kebaktian-kebaktian lainnya, seperti kebaktian rumah tangga, kebaktian PIK yang telah diatur karena kondisi COVID-19 ini, maka itu untuk sementara masih kita tunda sampai keadaan membaik. Bapak dan Ibu sekalian, selamat menjalani minggu ini. Selamat menunaikan tugas dan tanggung jawab. Kiranya Tuhan menyertai, kiranya Tuhan melindungi kita untuk menunaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita setiap hari, entah di rumah, entah di luar rumah. Damai sejahtera Allah turun memberkati kita sekalian. Demikian Tuhan memberkati kita.